Shalom teman-teman semua yang ada di Bekasi dan yang ada di Merauke. Selamat datang di sekolah minggu. Sekarang kakak-kakak dan teman-teman yang ada di sini mau mengajak teman-teman semua yang di rumah untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Daniel di Gua Singa bersama-sama. Suam pam 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 suam Daniel di gua singa pam 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 Daniel di gua singa karena dia dikasih Tuhan, dia dibebaskan pam 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 suam pam pam suam Daniel di gua singa pam 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 Daniel di gua singa karena dia dikasih Tuhan, dia dibebaskan pam 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 suam Daniel di gua singa pam 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 Daniel di gua singa karena dia dikasih Tuhan, dia dibebaskan pam 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 suam Daniel di gua singa pam 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 Daniel di gua singa karena dia dikasih Tuhan, dia dibebaskan pam 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 pam. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau berdoa ya. Tutup mata semuanya. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami dan keluarga kami. Saat ini kami beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hanya Roh Allah yang hadir di dalam ibadah kami, di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau berkati guru-guru sekolah minggu. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Shalom teman-teman semua yang ada di Bekasi dan yang di Merauke. Selamat datang di sekolah minggu bersama dengan kakak Dea dan kakak-kakak yang lainnya. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Daniel di Gua Singa. Suam pam 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 suam Daniel di Gua Singa pam 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 Daniel di Gua Singa karena dia dikasih Tuhan, dia dibebaskan pam 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 suam pam pam suam Daniel di Gua Singa pam 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 Daniel di Gua Singa karena dia dikasih Tuhan, dia dibebaskan pam 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 suam pam 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 suam Daniel di Gua Singa pam 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 Daniel di Gua Singa karena dia dikasih Tuhan, dia dibebaskan pam 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 suam pam 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 suam Daniel di Gua Singa pam 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 Daniel di Gua Singa karena dia dikasih Tuhan, dia dibebaskan pam 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 suam pam 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 suam. Tetap berdiri semuanya, sekarang kita nyanyikan lagu KASIH. Ikuti gerakannya ya.
tambahan ya? Langsung. Sabar. Nah, teman-teman, sekarang tiba saatnya kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekarang tiba saatnya kita untuk duduk manis dan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ayo kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Tutup mata ya semuanya, kita mau berdoa. Yang belum tutup mata, ayo tutup mata sekarang, oke? Ikuti Tante Eva berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami sudah memuji Tuhan dan menaikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau menerima firman Tuhan, dan terutama kami mau merindu menjadi pelaku firman Tuhan. Kau berkati guru-guru sekolah minggu yang memberitakan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tante Ruth mau mengajak teman-teman semua di rumah, kita akan mendengarkan firman tentang mengampuni dan mengasihi. Nah, tapi sebelum kita mendengar firman tentang mengampuni dan mengasihi, Tante Ruth mau ingatkan adik-adik dulu. Kira-kira masih ingat nggak ya firman Tuhan minggu-minggu yang lalu tentang pembalasan tiada arti? Ya, di mana waktu itu Daud dia nggak mau membalas kejahatannya Saul, tapi dia mau tetap mengikuti firman. Karena apa? Kalau dia melakukan kejahatan, membalas kejahatan dengan kejahatan, dia tahu bahwa kejahatan juga yang akan dia terima dari Tuhan. Oleh sebab itu dia melakukan kebaikan agar Tuhan membalaskan kebaikan kepada Daud. Nah, saat ini Tante Ruth juga akan memberikan contoh teladan untuk kita semua, yaitu Stefanus. Nah, mungkin ada teman-teman di rumah yang tahu tentang Stefanus ya. Nah, Tante Ruth mau kasih tahu, mungkin ada yang tidak tahu nih tentang Stefanus. Nah, Stefanus itu, dia itu adalah salah satu 7 orang yang dipilih menjadi diaken. Nah, pada saat waktu itu di zaman gereja hujan awal, rasul-rasul memilih 7 orang untuk menjadi diaken. Nah, di sini orang-orang itu dipilih untuk melayani orang-orang miskin, jemaat-jemaat yang kurang mampu, baik itu janda-janda. Nah, terus Stefanus ini siapa lagi sih? Stefanus ini orang yang dipenuhi roh dan hikmat. Terus siapa lagi sih dia ini? Dia ini orang yang terkenal baik. Dan terus Stefanus ini juga orang yang dipenuhi dengan karunia dan kuasa. Bahkan yang kelima, Stefanus ini mempunyai ciri-ciri dia bisa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang-orang banyak. Wah, luar biasa ya. Stefanus begitu banyak diberikan Tuhan karunia dan talenta. Tapi tahu nggak teman-teman? Stefanus ini banyak dibenci sama orang-orang. Banyak yang iri sama Stefanus karena dia begitu luar biasa dipakai Tuhan. Nah, waktu itu ada kumpulan orang-orang Yahudi. Nah, kita bisa lihat ya, kita akan baca di Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Nah, di situ teman-teman bisa lihat bagaimana pribadi Stefanus. Nah, sekarang kita akan mendengar bagaimana sih sifatnya Stefanus itu kok bisa mengampuni dan mengasihi. Waktu itu di rumah ibadah, para kumpulan orang-orang Yahudi dan juga jemaat Libertini dan Kilikia, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu hebat dalam pengetahuan firman. Oleh sebab itu mereka ngajak Stefanus ini berdebat. Kira-kira siapa yang paling hebat, Stefanus atau orang-orang Yahudi? Nah, ketika mereka mulai berbicara tentang firman, ternyata orang-orang Yahudi gak bisa berkata apa-apa. Karena heran, wah, kuasa daripada Stefanus ini begitu luar biasa. Dia begitu dikaruniai Tuhan untuk berkata-kata di dalam
firman. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi, Libertini dan Kilikia sangat iri kepada Stefanus sehingga mereka membuat kabar buruk dan menghujat Stefanus. Mereka bilang kayak gini kepada orang-orang sekitar, itu Stefanus, dia menghujat Allah, dia menghujat Musa dan pengajaran-pengajaran yang diajarkan Musa kepada orang Israel. Nah, oleh sebab itu si Stefanus dibawa ke pengadilan. Nah, di situ Stefanus duduk di tengah-tengah orang-orang Yahudi dan orang Libertini dan juga Kilikia. Tapi pada saat Stefanus duduk di tengah-tengah orang-orang Yahudi, kan mereka itu marah tuh. Tapi mereka lihat wajah Stefanus itu begitu bersinar karena kemuliaan Allah ada di dalam Stefanus. Nah, karena itu makin kesel lah orang-orang Yahudi. Kok bisa sih dia kayak dipenuhi dengan kuasa Allah? Mereka iri kepada Stefanus. Nah, tapi Stefanus hanya memuliakan Allah. Dia bersaksi kepada orang-orang Yahudi. Dia enggak takut untuk dihujat, untuk ditindas, malah dia bersaksi kepada orang-orang Yahudi. Dia berkata, dia mengingatkan kepada orang-orang Yahudi yang kita tahu bahwa orang Yahudi itu adalah keturunan Israel. Stefanus bilang, Tuhan itu sudah mengasihi kita dari zaman Abraham sampai zaman Israel dibuang ke Babel, Tuhan tetap mengasihi kita. Tetapi kenapa kita bangsa Israel selalu saja tidak menghormati Tuhan? Kita selalu bersungut-sungut, kita selalu tidak dengar-dengaran, tidak taat. Nah, oleh sebab itu orang-orang Yahudi dan mahkamah agama yang mendengar itu menjadi sangat panas. Enak saja si Stefanus bilang aku tidak taat. Bagaimana bisa dia bisa mengatakan itu kepada kami? Tidak. Kami tidak terima. Oleh sebab itu Stefanus diseret keluar. Dia dilempari dengan batu. Tetapi tahu tidak, Stefanus hanya bilang, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Terus apalagi? Stefanus bilang, hukum mereka Tuhan, mereka pukul aku pakai batu. Enggak, Stefanus malah mengampuni orang-orang yang membenci dia, yang bikin dia sakit, yang bikin dia malah meninggal gara-gara dipukulin batu. Stefanus bilang, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wah, luar biasa banget ya hatinya Stefanus ya. Nah, setelah Stefanus bilang kayak gitu, dia meninggal. Wah, kira-kira kalau gitu Stefanus masuk surga enggak? Pasti masuk surga. Karena apa? Stefanus meninggal di dalam keadaan damai sejahtera. Coba kalau Stefanus pas waktu dipukulin pakai batu dia bilang, Tuhan, itu mereka yang pukul aku, balas mereka nyakitin aku. Nah, Stefanus nggak jadi contoh, tapi Stefanus belajar dari contoh teladan. Siapa itu teman-teman tahu nggak? Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu rela menderita buat kita, rela diludahi, rela melayani, rela disalibkan, bahkan sampai mati buat kita. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, teman-teman, kenapa ya kasih itu begitu luar biasa? Yuk kita sama-sama baca di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Kita baca sama-sama ya. Kenapa sih kita harus mengampuni dan mengasihi? Kita baca ya ayat yang ke-14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wah, berarti memang mengampuni itu sama dengan kita berbuat kasih ya. Memang susah untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Tapi teman-teman tahu enggak, kalau kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, pelayanan kita, kebaikan kita, ketaatan kita tidak menjadi sia-sia karena kasih Allah ada di dalam kita. Nah, ayat yang terakhir kita akan baca di dalam 1 Yohanes ayat ya, pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman mengasihi Allah, berarti teman-teman harus rela mengampuni. Karena apa? Karena orang yang tidak mengasihi, tidak ada kasih di dalamnya, dan Allah tidak ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu teman-teman, kita belajar ya untuk mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah juga mengasihi sama. Oke, sekarang waktunya kita tutup Alkitab kita. Kita akan nyanyikan lagu. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan naikkan lagu Mengasihi, Mengasihi Lebih Sungguh. Semuanya lipat tangan. Dengan posisi yang baik, kita memuji Tuhan ya. Mengasihi, mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, kita belajar mengampuni ya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Sekali lagi mengampuni ya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Teman-teman di rumah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa ya, ikuti Tante Ruth berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami memiliki hati yang mengampuni dan mengasihi
kepada Allah dan juga kepada sesama kami, agar kasih Allah ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani. Berkati kedua orang tua kami yang selalu setia menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati 1 minggu ke depan agar kami selalu bisa mengasihi dan mengampuni. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.